Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana perasaan dia, orang yang kalian fokuskan hari ini pada tanggal 29 Juli 2023. Silahkan kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energinya, siapakah dia, dan bagaimana perasaannya hari ini terhadap kamu. True love. Pertunangan. Safer to love. This could be the one. Unquieted love. Okay. I wish I could share my good news with you. It was my fault, but I blame you. I left you before you could leave me. Just being near you is intoxicating. I'm starting to understand our connection. I replay our conversation over and over. I put myself in work to forget you, and I love you. Three of Pentacles reverse, kemudian Ace of Cups reverse, the Sun reverse, the Lovers, and Ten of Wands. Ya, oke, kita mulai ya. True love, ya, dia sangat mencintai kamu. Bahkan di sini dia ingin melamar kamu, ingin segera datang ke kamu untuk memberikan pernyataan cinta, untuk segera membuat komitmen serius dengan kamu. Dan ini benar-benar dia sudah sadar ya, dia sudah sadar bahwa ya kamulah yang dia inginkan, kamulah yang menjadi tujuan hati dia untuk berlabuh gitu ya. Ya hanya kamu yang ingin dia ajak untuk serius, dan cuma kamu, this could be the one ya, cuma kamu. Walaupun sebenarnya dia kamu lihat itu banyak pasangan di luar sana, atau mungkin dia lagi ada pasangan ya, tapi sebenarnya mereka ini tidak ada gairah sama sekali, tidak ada ketertarikan, rasa cinta kayak gitu ya. Jadi hati dia itu udah terkunci, terpautnya sama kamu kayak gitu. Walaupun di sini dia merasa bahwa kayak
cinta ini tuh cuma sepihak, cuman dia merasakan cinta ini, tapi dia yakin bahwa ini benar-benar cinta yang murni, cinta yang uh, apa dia teruntukkan untuk hanya untuk kamu kayak gitu ya. I wish I could share my good news with you. Bahkan di sini dia berharap dia bisa berbagi berita baik yang dia miliki sekarang atau akhir-akhir ini yang dia dapatkan. Dia ingin ceritakan ke kamu. It was my fault by blame you. Ya, dia tahu apa yang telah terjadi di antara kalian. Ya, mungkin kalian di sini sudah berpisah ataupun ada suatu masalah di antara kalian, itu sebenarnya salah dia gitu ya. Awal mulanya itu memang pertengkaran, perselisihan itu ya gara-gara dia, tapi dia justru malah menyalahkan kamu. I left you before I left you before you could leave me. Oke. Dia takut kalau di sini dia yang kamu tinggalkan. Makanya di sini dia mengambil keputusan untuk lebih baik dia yang meninggalkan kamu terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan hubungan ini dari dia gitu. Jadi dia nggak mau gitu ya kalau dia dibuang oleh kamu kayak gitu ya. Uh, just being near you is intoxicating. Dia merasa di dekat kamu itu membuat dia kayak mabuk kepayang gitu ya. Kamu itu kalau dia berada di kamu itu kayak ngerasa dia tuh mabuk mabuk cinta gitu deh ya, bucin kayak gitu ya. Dia bahagia banget ngefly gitu ya. eh jadi kamu itu kayak sesuatu yang memberikan dia ketergantungan ya ke kamu kayak gitu. Dia ini orang yang tergantungan lah intinya sama kamu. Dia udah bucin sama kamu, dia udah mabuk asmara sama kamu. I'm starting to understand our connection ya. Aku mulai menyadari tentang koneksi kita gitu ya. Betapa dia sangat mencintaimu mungkin sebelumnya ketika dia belum menyadari ya, dan saat uh, kalian memiliki hubungan tuh dia mikirnya ya kan kamu yang cinta aku, jadi ya dia semena-mena terhadap kamu gitu ya, datang dan pergi sesuka hati, dan ya dia menganggap kayak kamu itu nggak berharga, kamu itu kayak gampang dipermainkan, kamu itu gampang untuk bisa menerima lagi kalau misalkan dia berbuat salah. Jadi ya kamu digampangin kayak gitulah ya inti sama dia. I replay our conversation over and over. Ya, dia selalu mengulang-ulang kembali atau mungkin membaca-baca kembali chat-chat yang pernah kalian lakukan di masa lalu, atau mungkin percakapan yang dia percakapan di antara kalian yang lalu, dan dia rekam, dia dengarkan kembali itu untuk membuat dia merasa tenang ya, bisa bisa apa namanya? Menghilangkan rasa rindunya ke kamu gitu ya. Penghiburan lah ya untuk dia dari rasa rindu yang dia sedang alami sekarang. I put myself in work to forget you ya. Dia sibuk kerja aja deh untuk bisa ngelupain kamu, karena di sini dia selalu kepikiran kamu terus. Kamu lagi dia lagi ngapain pun pasti tiba-tiba kepikiran kamu. Jadi dia lebih untuk sekarang menyibukkan diri terlebih dahulu agar dia bisa melupakan kamu. Dan di sini dia sangat-sangat mencintai kamu. I love you ya. Oke, jadi begitu isi hati dia, ingin dia ungkapkan. Three of Pentacles. Ya, aku rasa di sini perasaan dia hari ini terhadap kamu Three of Pentacles ya. Jadi hubungan kalian kemarin itu bisa terjadinya suatu perpisahan karena adanya di antara kalian yang menghadirkan orang ketiga atau pihak ketiga, dan tidak adanya effort dari kalian juga gitu ya untuk bisa mengkat atau memberikan tindakan ya agar hubungan kalian itu bisa bertahan gitu ya. Kamu di sini walaupun kamu tahu, kamu kayak pura-pura nggak tahu gitu. Jadi kayak nggak ada perhatian satu sama lain. Jadinya walaupun dia terus berulang ya melakukan suatu perselingkuhan di sini, kamu ya kayak masa bodoh kayak gitu ya, nggak ada effort. Dan ketika kamu
tahu gitu, dan ketika dia mulai mengekspos pihak ketiganya, kamu udah gelabakan kayak gitu ya. Kamu marah, kamu benci, kamu ya intinya ada pertengkaran dan akhirnya kalian berpisah. Jadi kamu tahu kalau dia ini orang yang suka selingkuh, tapi ya kamu diem aja gitu, nggak ada effort tegas terhadap dia, nggak ada rencana tegas terhadap dia untuk bisa mempertahankan hubungan kalian berdua. Ya, dan aku lihat di sini sebagian dari mereka itu ada yang memang benar-benar nggak mau memiliki hubungan percintaan terlebih dahulu dan lebih memilih untuk sibuk kerja aja. Tapi ada juga yang sebagian dari mereka yang sudah memiliki pasangan lagi, tapi sebenarnya karena mereka masih punya luka di masa lalu, ya mungkin ini trauma di percintaan dia dengan kamu yang kemarin. Jadi hubungan mereka itu tidak berjalan dengan lancar, tidak ada keharmonisan ya. Benar-benar hanya pelampiasan ya agar dia tidak sendirian kayak gitu aja, dan biar kamu bisa melihat bahwa banyak loh orang yang suka sama dia gitu ya. Jadi biar kamu cemburu lah sama dia gitu ya. Biar kamu merasa menyesal telah membiarkan dia pergi dari kamu kayak gitu ya. Biar kamu itu menyesal gitu ya meninggalkan dia kayak gitu. Intinya kalau dia udah punya pasangan pun hubungan mereka ini ya hancur juga gitu, nggak ada keharmonisan. Dan The Sun terbalik di sini berarti awalnya dia mau menjalin hubungan dengan kamu, atau mungkin kemarin ketika dia menjalin hubungan dengan kamu, dia ingin mendapatkan suatu manfaat dari kamu ya. Dia ingin mengambil suatu manfaat dari kamu, entah itu mengambil manfaat secara finansial ataupun secara mental gitu ya. Intinya ada yang ingin dia raup dari kamu ya. Dia ingin memanfaatkan kamu aja di dalam hubungan ini ya. Dan ya hubungan kalian jadinya gagal itu ya karena dia punya niatan yang nggak baik gitu ya. Jadi makanya di sini alam semesta membuat kalian tersadar dan membuat hubungan ini ya jadi tidak bisa lanjut gitu ya, karena niatan dari dia itu udah buruk gitu ya, udah jelek. Ya, ada The Lovers di sini ya. Jadi The Lovers ini artinya kartu percintaan ya. Jadi mau sejauh apapun kalian dipisahkan, ya kalian akan selalu terkoneksi dan akan balik lagi, balik lagi, balik lagi. Tapi kalian akan punya kisah cinta itu yang on off terus gitu loh, datang dan pergi gitu. Kenapa? Ya itu untuk mengajarkan kalian dalam pertumbuhan dalam percintaan kalian gitu ya. Kalian harus bisa mengerti satu sama lain ketika kalian dipisahkan, apa yang kalian rasakan, apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran yang terjadi ya ketika kalian dipisahkan, dan ketika kalian disatukan, apakah dari perpisahan itu adanya suatu perubahan di antara kalian. Kalau kalian masih sama terus ya akan dipisahkan lagi, agar kalian di sini semakin lama akan semakin tumbuh-tumbuh menjalin koneksi yang kuat kayak gitu ya, agar ya koneksi kalian itu semakin kuat. Makanya kalian di sini dibuat untuk selalu on off gitu ya hubungannya, agar ada pertumbuhan dalam percintaan kalian dan semakin dalamnya koneksi antara kamu dan dia, terutama yang di sini twin flame ataupun soulmate di sini ya, uh, untuk menyadari betapa berharganya pasanganmu kayak gitu. Jadi walaupun kalian sejauh apapun kalian pergi satu sama lain, dan selama apapun itu kalian tidak berkomunikasi ya, tidak bertemu gitu ya, angel ini ya akan mempersatukan kalian kembali kayak gitu, asal kalian di sini sudah bisa mengambil suatu pelajaran dari apa yang telah terjadi di antara kalian gitu ya. Jadi hubungan kalian memang akan on off gitu ya. Dan Ten of Wands, jadi aku rasa
Hubungan kalian atau percintaan kalian ini sebenarnya dipengaruhi oleh tanggung jawab yang begitu besar yang dimiliki oleh si dia ini ya. Entah dia ini tulang punggung keluarga besarnya, entah dia ini punya tanggung jawab yang begitu besar, atau mungkin dia punya hutang yang cukup besar, dia harus bertanggung jawab atas itu. Intinya hidup dia ini berat banget secara materi ya. Banyak yang harus dia tanggung di dalam hidupnya ya, yang harus dia pertanggungjawabkan. Maka dari itu dia itu sulit untuk membagi waktu untuk bisa beromansa dengan kamu gitu ya. Waktu kemarin kalian sering dicuekin sama dia, sering jarang ada komunikasi, itu ya karena dia itu sibuk sama pencapaian karir dan keuangan dia gitu ya. Karena di sini dia merasa kamu itu juga sebagai beban dia kayak gitu ya, sebagai beban dia. Dia memiliki percintaan itu juga sebagai beban dia. Jadi makanya di sini dia lebih memilih untuk ya fokus aja sama kerjaan dan keuangan kayak gitu, karena ada keluarga yang harus dia cukupi, harus dia tanggung kayak gitu ya. Makanya di sini dia jarang memperhatikan kamu. Nah, sebenarnya sarannya Ten of Wands ini adalah dia seharusnya berbagi cerita ya, berbagi beban dengan kamu. Paling nggak cerita, jadi kamu bisa memahami dia, mungkin kamu di sini juga bisa membantu dia. Hanya saja aku lihat di sini dia tidak mau terlihat lemah di mata kamu, gitu ya. Dia orangnya gengsian, orangnya egois banget ya, jadi sulit dia untuk mengatakan itu kepada kamu kayak gitu ya. Dan inilah perasaan dia hari ini terhadap kamu. Jadi kenapa dia merasa bukan jadi kenapa dia selama kalian berhubungan kemarin itu dia nggak pernah perhatian sama kamu ya, karena dia masih memiliki ego yang sangat tinggi, dia masih memiliki tanggung jawab yang begitu besar, dia masih fokus pada karir dan pekerjaan dia gitu ya. Oke, ya aku rasa cukup untuk pembacaannya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan eh, apa? Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Dan energi yang paling kuat di sini ada The Lovers itu, sorry, lupa. Oh ya, Gemini. Gemini ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaanku asal ini ceritanya sama dengan kalian ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.